So guys, jadi di video kali ini aku akan membagikan tips gimana cara aku menggunakan metode time blocking biar aku tuh tetap produktif di setiap harinya. Nah, buat kamu yang belum tahu apa itu time blocking, jadi time blocking itu adalah kayak cara atau manajemen waktu di setiap harinya yang digunakan dengan cara di blok. Jadi kamu tuh jam segini kamu ngapain, jam segini kamu ngapain. Nah, sebelum kalian lanjut untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen. Kita langsung lanjut aja. Dulu aku tuh sering banget bikin schedule tuh kayak gini. Nah, jadi kayak cuman di list-list aja apa aja yang mau dikerjakan hari ini. Nah, ternyata setelah aku mengenal metode time blocking, itu tuh jauh lebih produktif dan kayak bener-bener kayak diingetin bahwa di jam segini tuh kita bener-bener harus ngerjain apa. Nah, aku mulai dari bangun tidur. Saat bangun tidur aku biasanya bangun di jam 4.15 atau 4.30, maksimal di jam 5 ya guys ya. Tapi kalau lagi capek banget itu bisa di setengah 6. Tapi biasanya di hari-hari normal itu aku bangun di setengah 5. Nah, di setengah 5 ini aku pakai untuk sholat, bersihin kamar, terus kayak ya udah rilis diri kamu bangun dan sadar bahwa kamu harus menjalani hari ini gitu. Jadi aku setiap hari tuh kayak gitu, bangun, duduk, diem, kayak ngeresapin dulu, terus ngedengerin azan, terus habis itu ya udah pergi ke kamar mandi, rapi-rapi dan lain sebagainya. Dan setelah beres-beres, sudah selesai sholat, kalau perlu kalian mau tambahin ngaji setiap hari boleh banget. Setelah itu di jam 5 ke jam 6 itu tuh udah aku jadwalin, itu tuh waktu aku olahraga. Jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain selain olahraga. Di situ tuh aku biasa jalan kaki, olahraga di atas kasur, atau workout yang angkat beban. Dan di 1 jam ini aku nggak bisa diganggu karena bener-bener aku gunain buat olahraga dan bergerak secara fisik. Jadi nggak megang HP, nggak lihat apa-apa selain hanya olahraga. Dan biasa kalau jalan kaki aku masih lihat HP ya guys ya, karena jalannya masih di dalam kamar aja, jadi nggak keluar. Nah, di jam 6 itu udah aku udah nggak olahraga lagi. Biasanya aku udah stop di jam 5.50 tuh udah stop. Jadi untuk persiapan meredakan abis olahraga itu pendinginan, aku duduk santai dulu sebentar kayak minum. Terus habis itu baru bersih-bersih wajah, terus persiapan, terus kayak mandi dan ganti baju untuk persiapan pergi kerja. Nah, tapi karena berangkat kerjanya masih jam 7, jadi aku masih punya banyak waktu untuk bikin konten YouTube di pagi hari. Lanjut di jam 6.30 biasanya aku udah selesai mandi dan dandan tuh udah selesai semua. Terus di jam 6.30 atau di jam 6.45 aku masih bisa bikin YouTube 2 atau 3, karena kalian tahu aku tuh aktif banget di YouTube, ngupload setiap 1 kali dalam 2 hari. Dan ini itu bener-bener kayak efektif banget. Aku biasanya selesai ngonten itu di jam 7.20 atau jam 7.30. Nah, setelah jam 7.30 atau enggak maksimal di jam 7.40 aku udah berangkat ke kantor. Dan bersyukurnya kantor aku itu enggak jauh dari kos, kayak cuman 10 menit sampai 15 menit aja pakai motor. Dan berangkat kerja ya udah nyampe kantor dari jam 8, itu aku kerja sampai jam 4 teng. Aku tuh alhamdulillah udah bisa pulang tanpa harus ada lembur dan lain sebagainya. Nah, udah kan jam 4 aku lanjut pulang. Lanjut pulang itu biasanya sampai kos aku tuh kayak setengah 5-an itu, setengah 5, dan nyampe kos itu ya udah aku rebahan sampai rebahan yang definisi rebahan yang scroll TikTok. Aku kasih waktu diri aku untuk ya udah istirahat dulu. Terus habis itu ya udah sampai jam 5 itu aku bener-bener kayak rebahan. Nah, udah sampai di jam 5 kita lanjut. Nah, biasanya udah maksimal di jam 5, aku biasanya bangun dan jalan kaki. Dan kakinya masih di rumah aja ya guys ya, karena ini rumah cukup besar. Jadi alhamdulillah bisa dipakai untuk jalan kaki. Jadi keliling-keliling tuh masih lumayan berjarak untuk jalan kaki. Atau enggak, di jam 5 teng aku udah mulai nyusun strategi apa yang harus aku lakukan untuk besok pagi atau konten-konten yang harus aku persiapkan. Nah, setelah itu aku lanjut sholat kan, terus sholat maghrib, terus sholat isya. Habis sholat isya aku baru ngerjain proyekan klien. Nah, kalau proyekan klien atau pesanan klien itu kayak
satu video per harinya, aku tuh masih bisa ngehandle itu tuh kayak dikerjain setelah Isya. Tapi kalau sampai ada 2 atau 3 pesanan dalam satu hari, aku tuh biasanya ngerjain mulai dari jam setengah 5 pas nyampe kos tuh udah langsung duduk, langsung ngerjain, terus langsung udah nggak bisa diganggu sampai mau jam istirahat atau jam tidur aku gitu. Jadi pada akhirnya aku start nge-freelance jam 5 atau setengah 5 itu tergantung ada banyak atau tidaknya pesanan. Kalau cuma satu aku bisa handle setelah Isya. Tapi kalau ada 2 atau 3 dalam satu hari itu biasanya aku start freelance atau ngedit video untuk klien itu start jam setengah 5 sampai menjelang tidur. Nah untuk jadwal tidur aku maksimal di jam 10 aku udah tutup editingnya dan aku udah nggak lanjut lagi karena aku butuh untuk kerilis, otak aku udah nggak boleh kena sinar apapun paparan dan udah nggak, aku tidak mengizinkan diri aku untuk berpikir yang berat setelah jam 10 malam. Makanya kenapa aku batasin setiap editing atau ada tugas dari klien atau ada pesanan itu aku maksimalin di jam 10 malam udah habis selesai. Dan maksimal banget jam setengah 11 aku udah bahan, udah tidur, siap-siap untuk tidur seperti itu ya guys ya. Dan balik lagi bangun besoknya di jam 4:15 atau di jam 4:30. So, thank you banget udah nontonin video aku. Semoga bermanfaat. Semoga kalian juga bisa jauh lebih produktif. Kalau kalian belum mengenal yang namanya metode time blocking, kalian boleh banget cari tahu di ChatGPT, udah banyak banget, di Google juga udah banyak banget. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, dan comment. Bye-bye.